Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di channel kita, yaitu Karakteristik Muslim. Sebelum Bapak menjelaskan materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah, mohon untuk anak-anak sekalian tetap memberikan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Anak-anakku dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini Bapak akan menyampaikan resume mapel PAI kelas 7 semester ganjil tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Dan di akhir video ini silakan anak-anak untuk mencoba berlatih mengisi soal-soal tentang materi ini. Materi pelajaran ini sebenarnya untuk 3 kali pertemuan di dalam kelas, namun Bapak akan ringkas menjadi satu video. Jadi tonton terus video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak sekalian. Mari kita ikuti resume tentang materi ini. Satu, pengertian jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, menyatakan sesuatu kebenaran, tidak berbohong, dan tidak berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jujur adalah kesesuaian antara apa yang tersirat di hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jujur berarti pula tidak berdusta, karena apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat benar-benar berdasarkan fakta dan kebenaran. Jujur merupakan salah satu sifat dari orang-orang yang berakhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah artinya akhlak yang terpuji, sebagaimana cermin daripada akhlak para nabi dan para rasul. Nah, sekarang dalil nakli tentang jujur, yaitu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Anak-anakku, ayat ini menjelaskan tentang larangan berbohong dan mencampur adukan kebenaran dengan kebohongan. Lebih jauh, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dalam kitab sucinya Al-Quran. Namun orang-orang kafir menyembunyikan kebenaran tersebut dengan kebohongan yang dibuat-buat sendiri. Dengan demikian, bohong atau dusta merupakan sifat daripada orang-orang kafir yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Manfaat perilaku jujur adalah sebagai berikut. 1. Akan dipercaya oleh orang lain dan mendapatkan tugas yang penting dari semua orang. 2. Akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala
karena dia telah menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari azab dan bahaya yang akan menimpa baik di dunia maupun di akhirat kelak. 4. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup karena dia tidak berbohong kepada orang lain. Contoh perilaku jujur: 1. Tidak menyebarkan berita bohong kepada orang lain. 2. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sesuai aturan yang telah ditentukan. 3. Mengaku segala kesalahan yang telah dilakukan dan berani memikul segala resikonya. 4. Tidak menyontek ketika kita sedang ujian di sekolah. Pengertian amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada yang berhak. Amanah adalah menjaga hak-hak Allah seperti sholat, zakat, berbuat baik kepada sesama manusia, dan sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang dapat menjaga amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, yang tidak mendapat atau tidak dapat menjaga amanah, maksudnya disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dalil tentang amanah yaitu berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari, artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Anak-anakku sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa segala perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya setiap muslim menjadi orang yang senantiasa menjaga amanah. Macam-macam amanah. 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Amanah terhadap sesama manusia. Jadi yang kedua sekarang, jenis amanah yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, yaitu meliputi hak-hak antar sesama manusia, seperti ketika kita misalkan dititipi barang dalam hal utang piutang dan sebagainya. Ini adalah amanah terhadap sesama manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kami untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Jenis yang ketiga dari amanah yaitu amanah terhadap diri sendiri, yaitu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh
dirinya sendiri sebagai makhluk Allah yang diberi kesempurnaan akal. Contohnya melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari dengan baik dan penuh kesungguhan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Lalu sekarang menginjak kepada contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dari orang lain baik berupa barang atau berupa pesan. 2. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. 3. Memelihara semua nikmat Allah dengan cara mentaati segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran, baik itu di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah. Sekarang manfaat dari perilaku amanah adalah 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Terhindar daripada prasangka buruk dari orang lain. 3. Terhindar dari perbuatan dosa. 4. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan digolongkan ke dalam golongan manusia yang mulia. 5. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian istiqomah. Istiqomah adalah kuat dan teguh pendirian. Istiqomah juga merupakan sikap konsisten dan berkesinambungan dalam segala hal perbuatannya. Perilaku orang yang istiqomah selalu ada dalam ketaatan, teguh pendirian dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsisten dan berkomitmen dalam bertauhid dan berakhlak. Lalu dalil tentang istiqomah ini adalah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat 13 ya. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Lalu manfaat perilaku istiqomah adalah 1. Terhindar dari rasa sedih dan putus asa dalam menghadapi masalah dan cobaan hidup. 2. Mendapatkan pahala surga. 3. Akan mendapatkan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Beribadah tepat waktu dan tidak melalaikannya. 2. Tidak mau menggubris orang lain terhadap sikap dan keyakinan kita dalam menjalankan ibadah. 3. Berani mempertanggungjawabkan segala akibat perbuatan kita dan berani menghadapinya dengan sikap sabar. Anak-anakku sekalian serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba waktunya untuk anak-anak khususnya mengisi soal-soal latihan. Silahkan siapkan alat-alat tulis menulisnya, buku dan pensilnya.
Bapak akan diktekan. 1. Jelaskan pengertian jujur. 2. Jelaskan mengapa. Ulangi lagi. Jelaskan mengapa kita harus jujur. 3. Sebutkan 3 manfaat jujur. 4. Jelaskan pengertian amanah. 5. Jelaskan mengapa kita harus amanah. 6. Sebutkan 3 hikmah perilaku amanah. 7. Jelaskan pengertian istiqomah. 8. Jelaskan mengapa kita harus istiqomah. 9. Sebutkan 5 contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. 10. Sebutkan 3 contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nomor 11, sebutkan 3 contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak mencoba untuk mengisinya. Lalu nanti di video Bapak yang lainnya silahkan tonton soal-soal multiple choice-nya ya. Silahkan tonton di karakteristik channel. Untuk itu, untuk video kali ini Bapak cukupkan sekian saja. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.